Jual beli jabatan yang dilakukan oleh beberapa oknum kepala daerah merupakan tindakan yang melanggar konsep merit dalam pengelolaan ASN, di mana dalam konsep merit, manajemen sumber daya manusia dilakukan berdasarkan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, bukan dari jual beli dan gratifikasi. Mengenai kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh oknum kepala daerah, menurut saya hal ini sangat bertentangan dengan manajemen ASN Undang-Undang 4 tahun 2014 tentang peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan juga pengawas. Selain itu, hal ini juga sangat bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, yaitu untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Jadi katakan tidak untuk korupsi maupun miskin. Menurut hemat saya, jual beli jabatan di lingkungan ASN terjadi karena kurangnya integritas dari kepala daerah. Ditambah lagi dengan kurangnya pengawasan tindak pidana korupsi dalam hal asesmen rekrutmen pegawai yang memperburuk praktek jual beli jabatan. Sistem politik yang menuntut adanya mahar juga berpengaruh dalam praktek jual beli jabatan. Kondisi ini bila terus dibiarkan tentu akan mencoreng kode etik ASN. Di samping itu, jual beli jabatan dapat mengikis kepercayaan masyarakat dan merusak citra profesionalisme ASN di mata masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan terhadap berita tentang 3 masalah SDM birokrasi. Kita sebagai ASN dituntut harus kompeten karena kita harus bisa menjawab tantangan yang selalu berubah, terutama dalam ilmu pengetahuan dengan cara memanfaatkan sistem digitalisasi yang terus berkembang setiap harinya. ASN juga dituntut mampu berkomitmen tinggi dalam menjalankan amanah. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula komitmen yang dibutuhkan. Selain itu, ASN juga dituntut mampu berkolaborasi agar tercipta kerjasama yang baik, sehingga tidak ada lagi rasa egois yang hanya ingin memperlihatkan kemampuan diri sendiri tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. Dengan demikian, tidak hanya 20% ASN yang bisa diandalkan, tapi bisa mencapai 100% jika dalam diri ASN mampu menerapkan rasa tanggung jawab dengan baik dan dari kesadaran diri sendiri. Berdasarkan berita dari Sindo News bahwa terdapat 3 masalah SDM di birokrasi, yaitu terkait dengan kompetensi, komitmen, dan kolaborasi, maka diperlukan manajemen ASN yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2020 tentang manajemen ASN, yaitu dengan cara menyesuaikan penetapan kebutuhan dan pengadaan ASN berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan, melakukan penilaian kinerja secara berkala, menerapkan sistem merit, serta memberlakukan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dan kita sebagai ASN harus memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk dapat menerapkan prinsip dan nilai dasar ASN untuk mencapai 100% ASN yang dapat diandalkan. Berita dari Kemendagri menyebut hanya 20% ASN yang dapat diandalkan karena 3 masalah SDM, yakni kompetensi, komitmen, dan koordinasi atau kolaborasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dilihat dari Pasal 70 Ayat 1, setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. 2. Pengembangan kompetensi tersebut antara lain melalui pendidikan, seminar, kursus, dan penataran. Dalam mengembangkan kompetensi, sebaiknya kita ASN dapat meningkatkan komitmen serta berkoordinasi dan kolaborasi dengan baik oleh pihak manapun, sehingga diharapkan permasalahan SDM tersebut dapat ditingkatkan. Mewujudkan Smart ASN 2024, salah satu usaha BKN yaitu mengadakan program CMB atau Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri. Hal tersebut adalah pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya Pasal 70, yang dikatakan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, meningkatkan profesionalitas PNS, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dari instansi pemerintah. Nah, hal tersebut juga dimuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
Tujuan dilakukannya pengembangan kompetensi adalah untuk meningkatkan kualitas ASN dan terciptanya Smart ASN, yaitu ASN dengan integritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, jaringan luas, dan keramah tamahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan yang berkualitas. Hadirnya MPP merupakan implementasi nyata dari penerapan fungsi-fungsi ASN. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana MPP dibuat agar kehadiran negara bisa lebih dirasakan oleh masyarakat dan memberikan keterbukaan akses dan informasi kepada masyarakat, baik dalam hal persyaratan, prosedur, dan jangka waktu yang terukur. Yang kedua yaitu ASN sebagai pelayan publik. Hadirnya MPP tentu juga lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih mudah, lebih cepat, lebih berkualitas, aman, dan nyaman. Dan yang terakhir adalah ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana hadirnya MPP telah mengubah pemikiran ekosektoral antar instansi pemerintah menjadi suatu bentuk kerjasama yang apik yang berfokus pada komitmen untuk melayani masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini, kepentingan publik harus selalu didahulukan dalam pelayanan. Oleh karena itu, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas telah menjadi tuntutan dan tugas seorang ASN. ASN menyediakan upaya bersama untuk mencapai pelayanan publik yang optimal dan memuaskan para pengguna jasa. Mall Pelayanan Publik atau disingkat dengan MPP dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan seperti perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan menginginkan pelayanan yang cepat dan efisien. Seperti halnya di pemerintahan Kabupaten Pandeglang terdapat Mall Pelayanan Publik. Dengan berdirinya MPP dinilai sebagai langkah pembaruan sistem pelayanan publik di Indonesia, yang dimana sistem tersebut mengkolaborasikan antar instansi pemerintahan. Peningkatan kualitas di Mall Pelayanan Publik tentunya harus ditunjang dengan ASN yang berkompeten.